Yang contoh misalnya kayak Pepsodent itu kan produknya Unilever. Ya, kadang-kadang teman-teman terganggu tergoda lah untuk jualan Unilevernya. Kan kita nggak jualan Unilever, Kita jualan Pepsodent. Pepsodent-nya. Misalnya kayak Jarnas, kita kan nggak jualan Jarnasnya, kita kan jualan Anies Baswedan. Itulah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saya Aji di channel Ibrahim Aji, dan teman-teman yang lain mau ngambil konten ini silakan. Sekarang saya bersama Pak Tri. Pak Tri ini bendahara Pak ya? Ya. Jarnas lah, DPP Jarnas bendahara. DPP kan? Iya. DPP bendahara, DPP Jarnas. Dan kebetulan adalah tetangga dekat di Cibinong. Dan ini di PB Sejahtera di AHG Sport Hall Badminton itu cuma mungkin 1 kilo dari rumah saya, 2 kilo sebenarnya dari rumah saya. Nggak jauh. Jadi kalau ke sini kalau pakai motor itu nggak pernah pakai helm karena jalannya kecil gitu kan. Gitu. Pak Tri sukses ya hari ini ya. Jadi Pak Tri hari ini Jarnas dan PKS, PKS PB Sejahtera bekerja sama dengan Jarnas, DPP Jarnas. Kita selenggarakan turnamen ini. Ya, ini namanya turnamen apa nih Bang? Kita turnamen badminton. Kita bisa lihat ke situ. Turnamen badminton PB Sejahtera Cup. Nah, PB Sejahtera ini sebetulnya adalah sebuah klub bulu tangkis yang digawangi oleh teman-teman PKS di Cibinong dan Kabupaten Bogor. Jadi di AHG Sport ini kita latihan tuh setiap hari. Senin malam. Senin malam kita berarti ini adalah turnamen pertama ya? Turnamen pertama. Dan ini ada kaitannya deh, karena ini turnamennya besar sekali, spanduk Anies Baswedan. Ini dalam rangka mendukung juga sebenarnya. Oh iya. Karena pasti sama Jarnas. Gitu. Jadi Jarnas, kemudian setelah kami kemarin dengar bahwa PKS juga mendukung Anies Baswedan, deklarasi. Kemudian di wilayah kami Cibinong ada PB Sejahtera, ya udah. Kerjasama lah ya. Kerjasama, kita colek teman-teman. Yuk kita adakan event yuk. Nah ini saya dengar pesertanya 26 pasang. 26 pasang. Dan tadi teman-teman kalau lihat live streamingnya di channel ini juga itu seru banget grand finalnya. Oh iya seru. Dan itu saya bahas bersama Ustadz Suprapto, sebenarnya kita komentarin. Nah di situ terlihat di bagian final terakhir itu yang pemenangnya pasangan Editya sama Alvin itu, kita bisa melihat bagaimana sportivitas diajarkan oleh para atlet-atlet muda ini. Betul. Kan waktu si Maulana kakinya ototnya tegang gitu ya, tegang. Ya. Dia mencari spray ya. Spray nggak dapet. Akhirnya dipinjemin sama si Editya. Iya. Nah itu kan sportivitas kan. Meskipun pada akhirnya Maulana kalah juga. Tapi tidak ada persoalan. Mereka tetap berpelukan, mereka tetap tersenyum gitu ya. Betul. Karena pada saat tadi menjelang final pun, pada saat kita tanya dari panitia kan, Maulana, kamu mau ngalahin lawannya skor berapa? Dia bilang, yang penting rame aja Pak. Ini untuk silaturahmi. Yang penting rame aja. Oh rame. Kita sportivitas saja, biar rame dan PKS juga oke. Bila sampaikan begitu. Tapi kita lihat tadi mereka bertarung mati-matian. Meskipun tadi bilangnya untuk rame, tapi serius sekali gitu ya. Mainnya emang bener-bener sampai kakinya si Maulana itu sakit, dia jatuh berapa kali gitu. Betul. Sakit, minta diurut dan sebagainya. Dari pihak lawannya juga si Editya itu sangat serius dan memiliki strategi yang menekan mental lawan. Betul. Kalau kita lihat strateginya dia menekan mental lawan, dia melihat udah kayak pertandingan tingkat nasional, tingkat dunia ya. Dia melihat kubu Maulana ini badannya lebih besar dan bergerak lebih tidak secepat mereka dalam bergerak. Nah itu yang dimanfaatkan. Nah ini menarik Bang Tri, karena saya tadi diskusi dengan Ustaz Suprapto melihat ini harusnya para praktisi politik, politikus, partai-partai juga menganut sportivitas seperti ini. Gitu ya. Betul. Oke, kita kembali lagi ke turnamen ini. Jadi turnamen ini hadiahnya apa? Kita trofi dan juga uang pembinaan ya. Uang pembinaan ya. Untuk juara 1 4 juta, juara 2 3 juta, juara 3 2 juta, kemudian juara 4 1 juta. Ya. Ustaz, apa sih, saya manggilnya beda-beda nih. Gitu ya. Bang Tri, jadi gimana? Apa sih tujuannya dari dalam menyelenggarakan turnamen ini? Iya, pertama memang kita belum pernah ya di daerah itu antara jaringan relawan seperti Jarnas kerjasama dengan partai, kemudian membuat event. Jadi satu sisi memang silaturahmi ini antara PB Sejahtera ini sebagai PKS
kemudian dengan teman-teman Jarnas di daerah. Ini silaturahmi sekaligus bagaimana saya lihat di Kabupaten Bogor ini kan DPT-nya paling tinggi nih. Iya, Bang DPT. Haji. Iya. Ada kata Pak Irfan tadi ada 6 jutaan gitu ya. Nah, kita pengen mengenalkan juga sosok Anies Baswedan. Karena kami kemarin sempat sosialisasi Jarnas ya, daerah-daerah. Ternyata beberapa ibu-ibu di kampung itu masih perlu membutuhkan mana sih Pak Anies Baswedan itu? Yang mana? Yang mana Pak Anies Baswedan? Kadang-kadang keliru dengan yang lain. Oh. Karena sama-sama gantengnya. yang ini ya Pak? Oh bukan. Akhirnya Gitu. ya berbagai berbagai wahana kita lakukan termasuk hari ini turnamen badminton. Tapi yang jelas ya, ini banyak hal yang bisa kita pelajari dari turnamen. Ya. Ini, kalau saya melihatnya sportivitasnya. Sportivitas. Dan ini sebenarnya pesan ya, karena junjung sportivitas. Ya, ini pesan sebenarnya teman-teman. Jadi betul. Dan alhamdulillah tadi Bang Haji, dari awal saya kan ngecek kepada ketua pelaksana, gimana ada komplain yang berarti enggak Pak, gitu ya. Kemudian komplain apa ya, tuh maksudnya? Maksud saya biasanya kan ada yang salah satu peserta yang rewel dan sebagainya. Tapi karena dari awal kita lakukan secara profesional, kemudian kesadaran dari masing-masing peserta turnamen itu menjunjung sportivitas, sehingga oke sekali. Ya paling kalau pun kecewa mereka senyum simpul gitu. Misalnya alignment atau hakim garis ada sedikit kesalahan antara masuk dan out gitu. Tapi mereka luar biasa. Saya lihat hari ini cukup lancar ya, tidak ada yang signifikan gitu, protes-protesnya ya. Nggak ada. Nggak ada yang protes malah. Bahkan sama sekali nggak ada Nggak ada protes. protes. Bahkan nggak ada. Artinya benar-benar sportif ya. Semua bahagia. Semua bahagia. Bahkan tadi salah satu peserta yang senior, termasuk pelatih, Pak Nasir, yang tadi masuk babak 8 besar, menyampaikan, baru kali ini nih, Dia senang. ya baru kali ini PKS mengadakan. Gitu. Biasanya event-eventnya, saya juga selalu mengajak teman-teman PKS, karena istri saya sendiri adalah caleg dari PKS. Saya selalu ngajak, ayo kita bergaul dengan orang di luar. jangan hanya pada kaptipnya saja badminton ya, dengan orang-orang itu, bermain sepeda dengan orang-orang itu, ya, dunia luas. Nah, gitu sekarang kan. peserta ini dari umum, karena tadi saya Soalnya lihat umum. justru si Aditya itu bukan Oh, dari iya. kader ya, Iya. umum itu. Umum sekali. Ini umum semua. Yang 4 finalis tadi umum semua. Kader satu pasang. Oh, Kalah di babak penyisian. Soalnya lawannya langsung tadi yang finalis tadi. yang jago-jago. Maulana tadi. Maulana tadi. Sama Siratija. jadi nggak masalah kalau kader kita kalah ya. Yang penting, Iya. Yang penting semua iya, senang ya, betul, sportif betul, dan betul. PKS-nya makin dikenal. Iya, gitu ya. dikenal. Kayak gitu. Ya ini anu lah. Saya silaturahmi, kemudian menjunjung sportivitas. Kita juga ini Bang. Karena kebetulan saya juga di Bogor, saya di DPP Jarnas, kemudian di sekeliling saya ada partai-partai pendukung. Kebetulan di Cibinong ini yang paling solid dan paling mudah bekerja sama untuk bergerak, itu adalah teman-teman PKS. Maka ini saya pikir sebagai sebuah trial untuk event pertama. Nah, berikutnya memang habis Lebaran kami merencanakan event-event bersama. Baik Tapi dengan tetap PKS, badminton. Bukan. Oh. Kita punya klub Goes. Goes, sepeda. Oke. Itu namanya Justice Goes Cibinong, JGC. Nah, terus kemudian ada sepak bola. Sepak bolanya Justice Football Cibinong. Nah, itu ada 133 orang. Nah, kita udah rancang nih, habis badminton eventnya apa. Senangnya kerjasama dengan teman-teman PKS. Ya luar biasa ikhlasnya ya. Iya, teman-temannya begitulah kalau emang salah satu partai dari pengusung Anies Baswedan. Teman-teman juga bisa tahu bahwa di channel ini banyak sekali kita membahas soal Anies Baswedan. Iya. Relawan-relawan Anies Baswedan sering tampil di channel ini bersama Om Lim. Nah, nanti kita ketemu Om Lim, Pak. Yang sama Pak Sutrisno. Yang sama pernah itu ya, pernah Bang Haji tunjukkan ke saya. Iya, sama Pak Sutrisno. Termasuk di Jogja itu. Iya, di Jogja. Dan sama siap, yang lain-lain sama Laode. Wah, itu teman-temannya kita, Pak Trisno. Iya. Ya, jadi gimana? Nah, sekarang kita akan ngomong sedikit soal Aniesnya nih. Soal Capres nih. Boleh. Capres. Tapi sekarang berarti posisinya sebagai Jarnas ya, relawan. Siap. Bang, ini kan masih ada terus nih isu-isu ya. Satu isu KPK.
Formula E katanya mau dipanggil lagi. Itu tetap ada isu-isu seperti itu. Kemudian yang paling terbaru adalah isu penundaan pemilu lewat keputusan PN Jakpus kemarin. Gitu. Nah, tapi saya melihat ya di kalangan relawan maupun di kalangan partai penyokong, terakhir juga ketika podcast Om Lim bersama Pak Sutrisno Muslimin pendiri Anies itu adalah Anies itu beliau mengatakan nggak usah terus aja kita terus bergerak aja untuk ini. Nah, Abang sendiri melihat isu-isu ini seperti apa? Gimana menanggapi isu-isu? Bagi saya pribadi dan kemudian kadang-kala saya tularkan juga ke teman-teman PDP Jarnas yang lain dan alhamdulillah kita satu frekuensi lah. Kami pernah beberapa kali ketemu Mas Anies Baswedan langsung dan beliau sampaikan bahwa perjalanan ini adalah perjalanan spiritual. Wah, ini menarik. Spiritual. Menarik, ya. Pada saat caleg-caleg PKS, caleg Demokrat ketemu dengan beliau pun beliau menyampaikan ini perjalanan spiritual. Perjalanan spiritual itu yang penting kita adalah ikhtiar, bergerak, hasilnya dari Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau pernah menceritakan beberapa kali dalam perjalanan 2017 sampai kemudian sekarang sampai menjadi calon presiden itu banyak hal yang tidak disangka-sangka, yang itu tidak tahu ikhtiar siapa dan doa siapa, gitu kan? Nah, Jarnas itu bagian yang melakukan ikhtiar, juga orang-orangnya yang tersebar di Indonesia. Ya kita himbau, ya ayo kita doakan bersama ini untuk negeri ini, gitu kan? Sehingga bisa jadi kita nggak tahu hal-hal, misalnya ngambil contoh beginilah, orang menganggap bahwa Formula E itu kan tidak akan kejadian. Yang 2000 berapa itu sebelum turun beliau ya. Nah, itu. Tapi ternyata terlaksana dan sukses dengan baik, dengan sukses. Banyak hal yang kira-kira waktu itu menurut Mas Anies Baswedan sesuatu yang tidak mungkin, tapi ada keajaiban dari Allah. Nah, kalau saya melihat ya kita tetap terus bergerak. Mau KPK mau ngapain, bahasa saya ya. Mau ada penundaan pemilu. Emang mereka yang berkuasa di dunia, bahasa saya gitu. Bahasanya ini bukan mistis ya Bang Haji, tapi spiritual. Gitu. Ya, jadi kita tetap optimis ya. Optimis dong. Optimis. Oke, baik. Nah, sekarang kita pindah posisi teman-teman karena tadi view-nya terlalu jauh. Sekarang kan yang penting kan spanduknya udah kelihatan yang tadi ya. Jadi perjalanan spiritual ya yang diajarkan oleh Pak Anies. Tapi ada hal menarik juga, katanya Pak Anies juga pernah mengatakan kepada para relawan ya bahwa yang jual adalah jangan pabriknya. Kalau kita tahu kan relawan ini banyak ya teman-teman, ada Jarnas, ada Aliansi, ada Korean, bahkan yang baru adalah KIB yang kumpulan dari relawan-relawan gitu ya. Jadi kan seolah-olah nih banyak nih gitu. Jadi yang dan Pak Anies sendiri pernah mengatakan apapun bajunya, apapun rompinya bersatulah gitu kan. Nah, mungkin bisa cerita sedikit tentang pesan Pak Anies yang soal jualan jangan jual pabriknya gitu. Oh iya, waktu itu beliau karena sudah mulai melihat udah setahun yang lalu, jadi ada banyak simbol yang berdiri. Di awal-awal kan simbol kawan Anies Baswedan hanya beberapa, kemudian mulai banyak. Di situ kadang-kadang terjadi biasa di lapangan terjadi sedikit disharmonisasi dan ingin menunjukkan simbol ini lebih hebat, lebih besar dan sebagainya. Terus sempat menyampaikan kepada kami kenapa harus jualan pabriknya, produknya dijual. Contoh misalnya kayak Pepsodent itu kan produknya Unilever. Kadang-kadang teman-teman terganggu, tergoda lah untuk jualan Unilevernya. Kan kita nggak jualan Unilever, kita jualan Pepsodentnya. Misalnya kayak Jarnas, kita kan nggak jualan Jarnasnya, kita kan jualan Anies Baswedan. Itulah. Oke ya. Jadi sampai sekarang pun Jarnas masih tetap berpegang teguh pada itu ya. Jadi bukan mementingkan Jarnasnya, tapi makanya sekarang hari ini adalah bersinergi dengan partai pengusung ya, dengan dan masyarakat umum PB Sejahtera yang menjadi penyelenggara acara hari ini kan sebenarnya bukan bagian dari PKS. Iya. Itu adalah sebuah klub olahraga, klub bulu tangkis yang kebetulan beberapa pembiayanya adalah teman-teman sebagian besar teman-teman PKS. Tapi sebenarnya terbuka untuk umum. Dan sudah masuk umum juga sekarang. Sudah. Gitu. Oke, jadi sukses ya Bang acaranya hari ini. Saya mengapresiasi banget dan terima kasih sudah diundang teman-teman. Bermanfaat sekali. Memang harusnya relawan udah mulai memikirkan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan sebenarnya bukan hanya relawan ya, partai juga ya harusnya udah mulai bersinergi ya ke depan untuk
melakukan Ya ini sebagai kegiatan-kegiatan trial awal lah, kerjasama antara partai dengan Jarnas. Jarnas. Kemudian di beberapa waktu lagi ke depan kita akan membuat event-event lain. Oh, yang lebih besar di Kabupaten Yang Bogor. besar. DPT-nya 6 juta, Bos. Di PT-nya 6 juta nih peluang. Iya. Tapi nyalek juga nggak sih? Ya. Istri katanya. Istri. Istri ya. Tapi abang juga emang PKS kan? Bukan. Bercanda. Oke, tapi ini lagi bekerja sama sebenarnya Jarnas lebih tepatnya. Iya. Lagi bekerja sama dengan PKS. Oke, Bang. Terima kasih banyak waktunya nih. Sama-sama. Terima kasih. Iya. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah menyaksikan, kita support terus ya kegiatan-kegiatan yang baik untuk negeri ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.